Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya di rumah? Gimana kabarnya, Acai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Balik lagi kita di Humanisme Podcast. Balik lagi bersama Kita nih ya, sobat kita, Mbak Eri. sobat banget. Gimana Mbak? Sobat HC. Sobat HC. Sobat HC. Sobat HC kita, Mbak Eri ya. Gimana Mbak? Sehat ya? Alhamdulillah, akhir tahun. Akhir tahun. Seru. Ya. Makin mendekati akhir tahun. Ya. Ya. Mbak Eri sekarang, Mbak Eri bajunya kece banget ya, kayak mau ngasih workshop atau seminar. Nah, kita soalnya membahas hal yang kaitan dengan baju gue nih, enggak ya? Ini Gen X banget nih gue nih. Oh, Gen X banget. Resmi formal. Berarti temanya pas ya, temanya pas. Dan ya kita di podcast sebelumnya udah jelasin terkait dengan fenomena generation gap Ya. di tempat kerja ya, Betul. Mbak Eri. Cuman kita kemarin kan bahasnya masih terlalu general ya. Ya, episode sebelumnya itu kita benar-benar yang gambaran luarnya aja. Betul. Gitu. Nah, di sini di saat ini di podcast kali ini kita akan bahas mengenai generation gap, tapi lebih spesifik mungkin Di dunia kerja. di dunia kerja. Betul. Terkait dengan apa namanya? Ya ada banyak generasi sekarang yang ada di dunia kerja dan itu ya sedikit atau banyak itu mempengaruhi bagaimana interaksi, Betul. masalah yang muncul Paling banyak adalah dan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut Iya. dengan adanya perbedaan sudut pandang, pola pikir dan juga mungkin culture di masing-masing generasi tersebut gitu. Nah, sekarang yang di dunia kerja sekarang generasi apa aja, Mbak? gini, kalau saat ini tuh generasi di dunia kerja itu mayoritas sih paling banyak XYZ ya. XYZ. Tapi ada beberapa industri yang bahkan masih ada baby boomernya, kayak rumah sakit. Itu kan biasa ada pemilik rumah sakit, profesor itu, dokter-dokter senior itu kan baby boomers ya. Begitu juga di lingkungan akademisi itu masih pendidikan ya. Pendidikan itu sangat beragam itu. Ya. Ada 4-4-nya bahkan. Yang baby boomer juga ya. Masih ada baby boomersnya gitu. Ya. Tapi banyak organisasi di perusahaan sih rata-rata di XYZ ya, karena usia pensiun juga kan di 58 tahun menurut Undang-Undang Ciptaker kan. Gitu. Berarti boomer sudah nggak ada gitu. Oh, kita anggap berarti sekarang di dunia yang profesional mungkin yang lebih banyak adalah X, Y, dan Z. XYZ. Oke. Kalau gitu karakteristik dari XYZ lagi deh Mbak, mungkin dijelasin lebih di kemarin di podcast sebelumnya sebenarnya Mbak Eri juga udah sharing ke kita ya masing-masing itu karakteristiknya seperti apa. Ya. Mungkin sekarang bisa diingatkan lagi ya ke teman-teman ya terkait dengan karakteristik dari XYZ ini gitu. Kita fokusin ke XYZ karena memang mereka ada yang di dunia kerja ya. Jadi kalau kita mulai dari generasi X, kalau kita bicara tentang tahun lahirnya, mereka itu kan lahir kisaran tahun 60-an sampai tahun 81 ya, tahun 80 gitu ya. Nah, ini generasi X ya. Jadi generasi X itu mereka tuh punya beberapa karakteristik yang unik, seperti misalnya kayak value work-nya ya. Value work-nya itu adalah work-life balance, pasti pernah dengar. Dan itu pertama kali digaung-gaungkan itu memang di era generasi X ini bertumbuh menjadi orang-orang yang bekerja gitu ya. Itu work-life balance. Jadi dia membalanskan antara pekerjaan dia dengan kehidupan pribadinya gitu. Kemudian mereka juga individualistik karena mereka tuh orang-orang yang independen karena dibesarkan dengan cukup keras oleh baby boomer sebelumnya. Kemudian mereka juga punya kemapanan untuk membuat keputusan sendiri dan lain sebagainya. Karena memang dididik oleh generasi sebelumnya untuk mereka bisa sendiri. Gitu. Sorry, gue potong. Kalau work-life balance tuh work-nya lebih, kalau untuk X ya, itu lebih ke 9 to 5. Iya, Gitu ya? waktu. Karena memang mereka Rigid. dibesarkan rigid. Karena mereka juga dibesarkan zaman dulu tuh orang sekolah itu Senin sampai Sabtu, gitu. Orang bekerja juga Senin sampai Sabtu. Mereka kerja itu pulang berangkat pokoknya masuk jam 8 pulang jam 2 lah gitu. Mereka dibesarkan dengan situasi itu loh, dengan situasi orang tua yang bekerja sampai siang, nanti sore hari itu udah bersama orang tua. Tayangan televisi pun baru muncul itu di sore hari gitu loh, gitu. Jadi nggak full dan ada batas waktunya Saat juga. keluarga udah ngumpul. Yes, paling malam tuh mungkin jam 10 atau jam 9 dunia dalam berita itu kali ya. Selesai jam 10 langsung ditutup dengan lagu Indonesia Raya atau apalah gitu. Jadi kita sudah terpola secara waktu. Jadi setelah di luar jam kerja mereka menjalani kehidupan yang tadi bersama dan itu akhirnya terbawa ke
Diri mereka memandang iya, ketika gitu. bekerja kebawa. Gue pengen work life balance. Ada pemisahan. Iya. Gitu. Okay. Jadi di luar itu adalah dia lembur gitu. Jadi nggak bisa kerja dengan waktu yang acak-acakan tuh, mungkin buat generasi itu defaultnya adalah tadi kayak gitu, generasi gua. Okay. Gitu. Ya, I see. Lanjut, Mbak. Oke, dari sisi individualistik mereka juga, individual ini bukan berarti tidak berbagi ya, tapi lebih kepada mereka bisa soliter, bisa ini sendiri lah gitu. Nah, secara teknologi adaptasinya juga, pertama kali, gue ingat banget, itu kan masih sebelum BlackBerry, mungkin pernah dengar BlackBerry? Pernah dong. Sebelum BlackBerry itu ada PDA. Gue pernah dengar PDA. Jadi PDA sama pager tuh sama nggak? Enggak, sebenarnya pertama kali itu pager. Pager itu kan sebelum ada teknologi selular. Nah, itu dia pager. Setelah pager kemudian muncul Nokia Polyphonic. Nokia, Sony Ericsson yang gitu kan apa sih namanya? Polyphonic monokrom gitu, warnanya biru, hijau, itu bisa diubah warna ininya ya layarnya. Kemudian muncul ke layar besar pertama kali itu PDA. Touchscreen pertama. Yang ada apa? Pennya. Ada pen. Iya. Kayaknya gue pernah lihat sih. Itu ada merek Tungsten. Iya, kayaknya gue pernah lihat dulu. Gitu, ya itu. Nah, kemudian dari situ tumbuh berkembang jadi BlackBerry. Ya. Nah, BlackBerry lah muncul dunia chatting pertama di luar SMS. Ya. Itu baru muncul lagi ke yang sekarang. Gitu. Jadi bayangkan generasi X ini adaptif dengan perubahan yang lumayan juga tadi tuh. BlackBerry dulu tuh kayak iPhone. Yang punya BlackBerry itu dulu status sosialnya langsung seolah-olah naik. Dia bertukar PIN, teman-teman. Jadi bukan mengacu pada nomor telepon, tetapi pada PIN BB-nya dong, gitu ya. Nah itu, jadi dia adaptif ya. Jadi mereka comfortable dengan perubahan teknologi dan mereka siap gitu. Nah kemudian fleksibel. Jadi tadi ya dari sisi penggunaan teknologi aja teman-teman melihat transformasinya luar biasa, dari pager sampai ke sekarang smartphone, dan itu dari situ tuh sudah melalui dari pager ke handphone polyphonic, kemudian masuk ke PDA, masuk ke BlackBerry, itu sudah luar biasa perubahannya. Jadi memang mereka fleksibel gitu ya, dan toleransi terhadap alternatif lifestyle yang memang tersedia gitu. Jadi itu karakteristik dari Gen Y tadi. Dia mungkin pengalaman hidupnya itu untuk mengalami perubahan kondisi itu juga banyak ya. Banyak dari yang komunikasi sebelumnya telepon umum mungkin. Betul, kemudian iya kan. Masih ada yang lihat nggak sih telepon umum tuh? Telepon umum, terus ada HP, SMS, ya kan, SMS. Betul. Terus bisa jadi ada pager. Enggak, belum SMS. Pager dulu, pager dulu baru mobile phone. SMS. Gitu. BlackBerry, jadi smartphone ada WA-nya sampai sekarang gitu ya. Iya. Jadi lo terbiasa dengan perubahan sebenarnya. Perubahannya memang cepat, dan memang pada saat itu dunia Gen X itu berubah cepat dan sangat berubahnya itu berganti-ganti. Itu perubahan transisi adanya komputerisasi tadi. Iya, betul. Karena gua SD itu orang-orang masih membuat berita tuh pakai mesin tik. Iya. Bayangkan dari mesin tik berubah ke komputer. Komputernya jangan bayangkan yang hari ini. Oke. Gitu. Itu juga episode lain itu kalau menceritakan perubahannya itu. Jadi mereka mau nggak mau fleksibel untuk. Kalau terkait kerja lo sebagai HC juga mungkin berubahnya gini ya Mbak. Lo masih pernah nggak dulu itu lamar kerjaan pakai amplop? Belum pakai email? Apa udah email? Sudah email. Sudah email ya? Sudah email. Oh, udah email. Jadi zaman kuliah itu gue SMA pun sudah email. Sudah email ya? Sudah email. Tapi tidak, dia masih ada disket zaman dulu. Gitu. Jadi pertukaran informasi data itu email tuh hanya untuk korespondensi, bukan untuk attachment file yang besar-besar gitu. Pertukaran tuh masih banyak pakai disket yang kecil. Pertama kali gue belajar komputer disketnya yang segede. Iya, cuman mungkin karena Mbak Eri kan generasi X-nya mendekati Y. Iya, udah agak di ujung. Kalau yang generasi X-nya agak mundur lagi, nge-skripsi aja pakai ini dia. Iya. Mesin tik. Gitu. Jadi kerjanya pun slip gaji pun masih yang hard copy, diketik di amplop gitu. Iya. Gajian pun dulu mungkin Gen X yang awal-awal tuh masih cash, gitu. Iya betul. Masih di amplop ya. Betul, dan masih mengenal keluarga-keluarga tuh masih mengenal pembagian uang tuh dalam bentuk amplop-amplop yang dibagi, ditulis gitu, kebutuhan apa. Uang belanja cashless gitu ya, jadi 30 amplop. Iya, jadi nggak cashless. Iya, sangat uang gitu. Jadi buat generasi X awalan juga mungkin melihat sekarang orang-orang sekarang cashless, buat mereka
mereka masih belum nyaman. Beberapa generasi X yang masih jadul, yang awal, Ya, X mungkin awal, yang agak lebih jauh lebih ya. jauh lagi dari saya, mungkin yang lahiran 60-an akhir, Ya, 70-an awal, mereka masih nyaman dengan memegang uang cash. betul. Gitu. Nggak kayak kita kemana-mana cuma berbekal handphone aja udah. Kris. Ya, Kris begitu pakai OVO, GoPay dan Iya. kawan-kawannya gitu kan. Oke. Itu tadi generasi X ya. Ya. Sekarang mungkin langsung ke Generasi generasi Y. Y. Generasi gua nih, generasi gua. Generasi lo ya. Jadi generasi Y ini kan sebenarnya digaung-gaungkan adanya tuh pas muncul tuh 2011 2012 ya. Sehingga majalah Time itu kalau nggak salah 2013 atau 2014 sampai ngangkat tema tentang generasi milenial atau generasi Y ini gitu ya. Nah, karakteristiknya adalah mereka tuh teknologi savvy. Jadi memang mereka bertingkat-tingkat lebih maju dibanding generasi X tadi. Generasi X itu sifatnya masih fleksibel beradaptasi, kalau mereka relatif memang sudah sangat mahir menggunakan teknologi karena sejak usia kecil dia sudah berarti melek mata, dia udah nggak kenal mesin tik, dia udah tahu tuh komputer, nge-save dan lain sebagainya. Dan mereka pertama kali megang teknologi pun itu pasti sudah handphone bentuknya. Dia nggak pernah kenal lagi tuh telepon rumah tuh udah jarang bunyi walaupun masih ada. Iya. Nah, jadi lebih secara teknologi mereka lebih oke. Terus family centric juga karena family centric itu artinya memang masih cukup dikatakan agak manja. Kenapa manja? Karena memang generasi Y itu menjalani kehidupan yang sudah lebih mudah. Yeah. Dunia jauh lebih memberikan kemudahan ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau lihatnya ada di layar ya, di layar ini kita sambil teman-teman lihat di layar kita nanti akan ada penjelasannya. Jadi memang kecenderungannya generasi Y ini atau generasi milenial ini mudah bergantung pada keluarga, cukup dimanjakan dengan keluarga karena keluarga cukup mengenal proteksi. Zaman generasi X dibesarkan, generasi X itu generasi sebelumnya itu belum mengenal parenting sama sekali. Yeah. Kalau ini udah mengenal kemudahan dan parenting sudah mulai dikenal kulit luarnya saja. Paling nggak kemudahan lah yang paling khas. Kemudian ada achievement oriented. Achievement oriented itu generasi Y itu butuh butuh mendapatkan pengakuan, butuh piala, butuh mendapat medali gitu ya. Kenapa? Karena memang mereka ngerasa melakukan sesuatu karena memang mereka butuh diapresiasi gitu kan. Mungkin generasi sebelumnya malah cenderung kurang terbiasa apresiasi, bahkan kalau generasi kita tarik ke baby boomer, mereka tuh kan kaum pejuang ya. Mereka tidak memerlukan apresiasi bahkan. Dan mereka terapkan ke generasi di bawahnya. Lama-lama kan generasi di bawahnya lagi membutuhkan kan gitu ya. Terbiasa. Kemudian ada feedback seeking. Jadi para Gen Y ini karena sudah lebih open minded dan dunia juga lebih terbuka. Kebebasan pers itu ada di saat para generasi Y ini bertumbuh. Jadi terbiasa mengungkapkan pendapat. Nggak zaman gua dulu nonton berita aja, TV-nya cuma satu. Jadi kita hanya dapat informasi dari satu sisi. Generasi ini kan sudah mulai berbeda, walaupun belum sekaya generasi setelahnya. Jadi mereka butuh keterbukaan. Kalau mereka bikin sesuatu yang nggak tepat, mereka butuh di feedback. Mereka tidak mau ada feedback yang tersirat ya, apa sih? Tersirat itu tidak terlihat. Nggak clear ya? Nggak clear gitu, atau pakai kode gitu. Itu mereka tidak bisa gitu. Atau diekspektasikan tapi ekspektasinya tidak jelaskan, mereka tidak mau. Kemudian juga mereka tidak mau dicontohkan, misalnya, kamu contoh itu dong, itu langsung terkesan pembandingan gitu. Mereka maunya ini mereka di feedback aja apa yang kurang dari mereka. Terus juga job hopping ya kecenderungannya ini, job hopping itu kan kutu loncat ya, dia berpindah-pindah kerja dengan mudah karena mungkin informasinya juga terbuka. Nyari kerja di sini, nyari kerja ke sono, informasinya ada. Zaman dulu kan kita ngandelinnya koran teman-teman. Generasi X itu mencari kerja masih melihat koran, kemudian digunting, mereka ketik tuh lamaran masih pakai amplop. Kalau ini kan cukup relatif mudah gitu kan, mereka mau cari kerja yang baru mereka bisa lihat di situs-situs pencari kerja. Dan tadi achievement oriented juga kali ya. Jadi kayak butuh tantangan baru nih, tantangan baru nih, apresiasi baru. Bisa di tempat itu tidak diapresiasi ya mereka cari tempat yang bisa menurut mereka bisa mengapresiasi mereka. Nah, kemudian yang juga penting bagi generasi Y ini adalah mereka sangat berorientasi pada tim. Jadi kerja bareng itu tuh kayak collab. Ya pokoknya berkumpul dan saling mendukung dalam kelompok itu penting buat mereka. Jadi mereka nggak mau kerja yang individualis tadi yang seperti Gen X. Gen X itu bisa kerja sendiri yang dia harus hadapin sendiri tanpa tim, itu dia
kayak terbiasa. Kalau generasi ini nyaman dengan bekerja bareng-bareng, kelompok. Dan ini terlihat dari pola pendidikan waktu di sekolah juga. Sering sekali dibuat memang kegiatan-kegiatan kerja berkelompok. Iya, kerja kelompok. Kerja kelompok. Kerja kelompok. Betul. Bersihin sekolah juga. Bareng-bareng kan bareng-bareng. semuanya. Generasi dulu itu kecenderungannya memang mengerjakan PR di rumah. Ini kan Ngibulnya aja ke orang tua kerja kelompok kan. Padahal main. dan memang zaman dulu tuh orang mengerjakan tugas-tugas kuliah pun kecenderungannya masing-masing. Kalau ini tuh kan hampir semua mata kuliah dari semester 1 pun sudah mewajibkan mereka kelompok presentasi gitu ya. Itu sih bagus memang. Itu Kelompok membuat teamwork itu semakin terasa lebih Iya. early. Gitu. Itu karakteristik Gen Y gitu loh. Nah, sebenarnya ada satu yang kayaknya saya lupa tambahin ya, adalah mereka adalah generasi yang instan, yang pengen apa-apa itu cepat. Karena ya memang di era mereka lah kehidupan tuh jadi jauh lebih mudah gitu kan. Apapun tersedia dengan munculnya tadi Internet of Things ya. Gitu. Membuat dunia tuh terasa cepat gitu, lebih mudah. Dan dia juga ngerasain peralihan sebelum adanya Google dengan udah adanya Google. Betul. Yang dari belum ada sampai nemu adanya Google, mereka langsung wah ini bisa dimanfaatkan. Iya, jadi cepet nih nyari apa-apa di Google cepet. Sebelumnya mungkin di perpus. Betul. Jadi keinginan mereka untuk ini bisa dibikin cepet nih. Karena mereka pernah ada di situasi tadi irisan. Gitu. Pernah merasakan situasi belum terlalu cepat, kemudian menemukan cara cepat, jadi mereka hunger untuk membuat segala sesuatu itu lebih cepat. Gitu. Iya, dan yang menarik juga terkait dengan ini ya, dia achievement oriented, butuh pengakuan. Dulu kalau nggak salah ada pembahasan juga generasi Y itu generasi selfie ya Mbak? Iya. Narsis apa bisa dibilang narsis kah generasi Y? Lebih narsis dibandingkan yang lain? Iya, kalau dibilang narsis itu juga bukan dikategorikan suka selfie aja ya. Itu kalau suka selfie itu adalah part of behavior narsis ya. Tapi sebenarnya narsis yang dimaksud di sini tuh adalah ngerasa ini lebih mudah kok, gue mengerti kok caranya. Karena mungkin generasi sebelumnya lebih lamban dalam mengimplementasikan kemajuan teknologi, gitu. Kemudian yang paling terasa sih sebenarnya di Gen Y ini berapa kali diulas adalah ketika menghadapi mereka tuh butuh sesuatu itu baik buat sayanya apa. Jadi nggak bisa ngasih tahu generasi Y bilang itu kesannya perhitungan nggak sih Mbak? Logis sih, realistis. Jadi ya? melakukan sesuatu for a reason. Untungnya di saya tuh apa? Saya disuruh misalnya bisa sama klien bisa misalnya lebih baik gitu ya, membangun hubungan. Dia pikir kenapa saya harus begitu gitu. Dia harus tanya ke dirinya dia. Jadi atasan pun harus menyampaikan kalau kamu bisa bangun hubungan dengan klien, kerjaan kamu lebih enak, lebih mudah, pencapaian kamu lebih banyak, kamu juga feedbacknya lebih oke. Feedbacknya lebih jelas. Achievementnya juga dapat gitu. Jadi dia lebih nanya untungnya buat gua apa. Jadi dalam waktu memfeedback generasi Y gak bisa langsung ditunjuk lo harus ini. Tapi juga dilengkapi lo harus ini, nanti efeknya ke lo tuh apa gitu. Dan jangan lupa angkat juga generasi ini kan butuh tadi achievement oriented kan. Jadi dia dikatakan kamu tuh sebenarnya udah achieve ini cukup bagus. Sayang sekali kalau kamu tidak melengkapi ini. Ini beda kan narasinya dengan lu belum bisa ini tapi achievement nggak disebut. Itu akan membuat si Gen Y jauh lebih cepat frustasi. Gitu. Itu ada latar sih kenapa, karena memang pola asuh, dunia juga sudah mulai mengenal apresiasi gitu. Betul. Gen Y juga mungkin tadi ya karena family centric dulu di apa namanya, disupport banget dari kecil. Betul. Terutama Gen Y yang mungkin menengah ya, kelas menengah ya. Kelas menengah. Pulang sekolah dikasih les pelajaran, gitu. Sabtu mungkin les taekwondo atau bela diri, ada les musik dan lain-lain gitu. Jadi anak-anak ini sudah terbiasa untuk didorong mengachieve sesuatu gitu, karena facility-nya pun sudah terlengkapi di masyarakat gitu. Oke, cukup kayaknya untuk Gen Y untuk generasi saya ya. Nah, di sini kan Mbak Eri mewakili Gen X, walaupun Gen X-nya mendekati Gen Y ya Mbak Eri. Mendekati Gen Y, karena saya di ujung ya. Cuman mungkin lebih ngerasa fit-nya di Gen X. Ya, saya fit-nya di Gen X. Kalau gue pribadi, gue di Gen Y, milenial. Tengah-tengah banget kan? Tengah-tengah. Nah,
Sekarang yang tadi mau dibahas kan ada Gen Z nih Mbak. Gen Z, kita ya, nih betul. belum ada nih yang mewakili di antara kita nih. Kayaknya Takutnya judgement ya? Iya, kurang Betul. representatif. Kalau kita bahas Gen Z di sini, takutnya jadi Tanpa kita menghadirkan. bener, tanpa menghadirkan. Jadi kita gimana kalau kita panggil perwakilan Gen Z nih, join. Kita, betul. Oke. Ini kebetulan udah ada bangku kosongnya ya. Oke. Sudah disiapkan. Gitu. Mari kita isi bangkunya. Halo Gen Z. Halo Gen Z kita. Halo. Kita tepuk tangan dulu buat Gen Z kita. Silakan. Terima kasih. Ini bangku panas di tengah-tengah ya. Nah, teman-teman nih Gen Z kita, beliau ini adalah salah satu tim Human Is Me Podcast juga. Ya. Tapi tim balik layar. Jadi Tim balik layar. yang bantuin kita nyari konten, tema gitu ya, nyari referensi terkait apa yang harusnya dibahas di Human Is Me Podcast ini adalah dia ini gitu. Si Gen Z ini. Si Gen Z ini. Nah, karena sebelumnya lebih sering di belakang layar, kita ngerasa dia juga punya banyak perspektif yang oke ya, Mbak Eri ya, untuk dibahas ya. Apalagi kita sekarang lagi bahas generation gap, dan ini terkait dengan Gen Z. Betul. Jadi, kita persilahkan beliau memperkenalkan diri dulu ya. Silakan. Silakan, Gen Z. Bari, Mas Acai. Assalamualaikum teman-teman. Salam kenal. Waalaikumsalam. Salam. Salam kenal, nama saya Inet. Saya staff di Human Capital MUC, berarti bareng Mbak Eri di Human Capital. Ya, saya bantu dari belakang layar selama ini untuk Human Is Me Podcast. Dan di sini jadi tukeran di depan Sekarang layar di depan ikutan layar juga ya. Oke. Nah, mungkin disclaimer dulu ya di awal. Boleh, Mas boleh. Mbak Eri. Saya di sini kan ceritanya perwakilan Gen Z gitu. Namun tentu saya satu individu begitu ya. Jadi apa yang saya bahas di sini, apa yang saya sharing itu memang dari pengalaman pribadi saya dan bisa jadi nggak apply ke semua Gen Z yang lain begitu. Tentu setiap individu beda, ada kekhasan masing-masing, dan per generasi juga. Kalau dari tadi Mas Aca yang Mbak Eri udah bahas, oh Gen X kayak gini, Gen Y kayak gini. Itu bukan berarti di depan itu kita udah langsung ngejudge, oh kamu Gen X pasti kamu seperti ini gitu ya Mbak. Betul. Namun itu jadi latar belakang untuk mencoba memahami gitu aja. Gitu. Oke. Udah.